Ini contohnya Tritunggal seperti ini. Ini ya kan? lucu Bapak ini. Orang ngantuk mau buat kopi jadi makan masako kalau kayak gini. Coba suruh jelasin Tritunggal. Coba jelasin Pak. Ini kalau untuk orang yang awam ya kan, saya contohkan seperti soda gembira aja. Cekang telur Pak, cekang telur. Soda gembira itu di sana ada susu, ada gula, ada soda. Dijadikan satu jadi soda gembira. Ini nggak apa-apa, ini contoh simpel aja. Ketika Bapak bilang Tuhan itu 3, itu nggak universal Pak. Bentar, itu kita itu ajaran samawi tetap Anda. Samawi dari mana? Samawi itu ajaran dari langit Pak. Tuhannya tidak kelihatan. Nah Bapak Tuhannya kelihatan Pak. Mati digantung di kayu salib. Loh, Anda gimana kita mau universal? Anda ngerti Tritunggal enggak? Ngerti dong, saya dari Tritunggal kok. Nah, iya. Ya itu iman kita, iman saya itu. Ya imannya dari mana Pak? Berdasarkan apa iman Tritunggal? Coba aku tanya dulu sama Bapak. Anda kan dari Kristen, ya kan? Yes. Coba, iman saya dihargai enggak Tritunggal itu? Enggak dihargain Pak. Itu enggak dihargain karena enggak berdasarkan Alkitab Pak. Di mana tunjukkan? Oh jangan tertawa Pak di sini Pak. Bapak harus konsekuen. Ketika Bapak membawa Tritunggal, kita membahas edukasi di sini Pak berdasarkan Alkitab. Itu kan iman saya, iman kami. Loh Pak, di sini lagi membahas Alkitab dan Al-Quran. Kalau mau bertanya tentang Al-Quran kita jawab. Ketika kita di mau sini diskusi Pak, bukan masalah iman Pak. Jangan bicara iman. Nggak bisa Pak. Karena masalah agama kan masalah iman, masalah Tuhan kan masalah iman. Bapak di awal tadi bahwa Tuhan itu universal. Ketika aku tanya Tuhan Bapak bilang Tritunggal, ya lucu, nggak universal itu Pak. Aneh Bapak ini. Bukan? Penjelasan Pendeta Esra Soru yang nggak kalah seru ya, menganalogikan istilah anak Allah sama seperti relasi monyet dan anak monyet. Ini dia. Anak monyet atau bukan? Mereka diam. Waktu mereka diam, saya jawab nih. Kalian ini anak manusia atau manusia? Anak manusia, ya tapi manusia juga. Kalau kamu bisa anak manusia sekaligus manusia, kenapa dia tidak bisa anak Allah sekaligus Allah? Nah, jika memaknai Yesus anak Allah berarti Yesus adalah Allah. Sebagaimana anak monyet adalah monyet. Konsekuensinya dua hal. Pertama, Pendeta Esra harus mengimani bahwa Allah beranak sebagaimana monyet beranak. Karena disebut anak monyet karena lahir dari induk monyet. Pakai kolor. Ini Oten sendiri yang ngaku melihat Tuhannya pakai kolor. Asing gak sih? Saya seperti mimpi tapi tidak mimpi. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba dari awan itu tuh satu badan kotor sekali. Dia pakai kolor. Nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu. Jangan ada yang ketawa, itu orang tua. Berdosa kalian kalau ketawa. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Kita tahu Ibu, dia pakai kerudung dicoba ya Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat, kembali lagi bersama ulasan khas Fakta Islam TV yang konsisten hadir untuk mengedukasi umat muslim agar memahami dan memiliki kemampuan strategis melawan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe sekarang agar sahabat menjadi bagian dari perjuangan dakwah ini. Bagi yang udah subscribe, semoga istiqomah dalam iman Islam dan konsisten dalam kebaikan. So pasti ganteng dan cantiknya makin awet. Amin ya robbal alamin. Kali ini sahabat, saya akan menayangkan video penjelasan Oten bahwa konsep ketuhanannya yaitu Tritunggal seperti soda gembira.
di hadapan Bang Arom yang baru saja masuk Islam, mantan Tuhannya Bang Arom itu dianalogikan macam soda gembira. Nah, ini antara prihatin dan menghibur ya. Kok sulit sekali menjelaskan soal Tuhan sampai soal soda gembira lah dibawa-bawa. Kenapa nggak soda api sekalian ya, biar makin gacor gitu ya. Naudzubillah, yuk kita simak. Jawab dulu, Darel. Kemarin di komalku kemarin, Darel, sudah kubilang samamu. Kita ini teman diskusi lama lah sama Bang Juma. Sebelum aku masuk Islam, baru 2 hari atau 3 hari lah aku masuk Islam ya. Tanggal 12 kalau nggak salah. Kita debat bareng lah sama Bang Juma ini ya. Nah, maksudku gini, di setiap diskusi, tinggalkanlah doktrin dan dogma itu. Tinggalkanlah ajaran Paulus itu, maksudku, Immanuel. Karena kau mengaku pengikut Yesus. Jadi kita jangan bawa Efesus lagi. Efesus 3 itu udah lah, nggak usah dibawa lagi lah. Kita ngomongin pengajarannya dulu. Pengajaran Yesusnya apa? Gitu loh, Darel maksud gua. Jadi kita enak diskusinya. Kita berpuasa? Jawab dulu pertanyaanku tadi belum dijawab. Darel. Tidak pernah Yesus mengajak ajaran puasa, bukan dibawakan Yesus, tapi Musa yang mengajarkan berpuasa. Emang dia datang untuk apa, Darel? Aduh, gila. Emang dia datang untuk apa? Yang kau bilangnya Yesus sunat. Kenapa kau nggak sunat? Kok jadi mau kali kok jadi murid si Juma ini? Ini kita lagi ngomongin perintah Tuhannya. Perintah Tuhan kan tadi yang kita bahas perintah Tuhan kan. Dari Yesaya 66 udah kau bantah dilarang makan babi. Imamat 11 kau bantah juga. Mana dia tadi? Aku udah bangunnya ini. Kabur. Darel, naik lagi nya kau, Darel. Sialan, udah bangunin aku kau. Kan kita diciptakan dengan satu Tuhan yang sama. Masalahnya Tuhan Bapak itu nggak menciptakan alam semesta, Pak. Tuhan Bapak siapa? Kalau saya mengimani Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Berarti ada 3 Tuhannya kan? Kalau kita 1, Bapak 3. 3 Tuhannya berarti. Gimana? Nggak bisa universal kalau begitu, Pak. Nggak bisa kalau universal begitu, Pak. Nggak bisa, Pak. Nanti dulu. Makanya saya bilang. Berarti itu Tuhan tidak universal. Kalau ketika Bapak bilang Tuhan itu 3, itu nggak universal, Pak. Bentar, itu kita itu ajaran samawi tetap Anda. Samawi dari mana? Samawi itu ajaran dari langit, Pak. Tuhannya tidak kelihatan. Nah, Bapak Tuhannya kelihatan, Pak. Mati digantung di kayu salib. Loh, Anda gimana kita mau universal? Anda ngerti Tritunggal enggak? Ngerti dong, saya dari Tritunggal kok. Nah, iya. Itu iman kita, iman saya itu. Ya imannya dari mana, Pak? Berdasarkan apa iman Tritunggal? Coba aku tanya dulu sama Bapak. Anda kan dari Kristen, ya kan? Yes. Coba, iman saya dihargai enggak Tritunggal itu? Enggak dihargain, Pak. Itu enggak dihargain karena enggak berdasarkan Alkitab, Pak. Di mana tunjukkan? Oh, jangan tertawa, Pak, di sini, Pak. Bapak harus konsekuen. Ketika Bapak membawa Tritunggal, kita membahas edukasi di sini, Pak, berdasarkan Alkitab. Itu kan iman saya, iman kami. Loh, Pak, di sini lagi membahas Alkitab dan Al-Qur'an. Kalau mau bertanya tentang Al-Qur'an kita jawab. Ketika kita mau diskusi, Pak, bukan masalah iman, Pak. Jangan bicara iman. Nggak bisa, Pak. Karena makanya Bapak masalah agama kan masalah iman, masalah Tuhan kan masalah iman. Bapak di awal tadi bahwa Tuhan itu universal. Ketika kutanya Tuhan Bapak bilang Tritunggal. Ya lucu, nggak universal itu, Pak. Aneh Bapak ini. Bukan? Ini contohnya Tritunggal seperti ini. Ini ya lucu kan? Bapak ini. Orang ngantuk mau buat kopi jadi makan masako kalau kayak gini. Coba suruh jelasin Tritunggal. Coba jelasin, Pak. Ini kalau untuk orang yang awam, ya kan, saya contohkan seperti soda gembira aja. Cangkang telur, Pak. Cangkang telur. Soda gembira itu di sana ada susu, ada gula, ada soda. Dijadikan satu jadi soda gembira. Ini nggak apa-apa, ini contoh simpel aja. Di mix, rom di mix dia Tuhannya. Kalau ada yang nggak tahu gitu loh. Aduh, rusak. Loh, nggak rusak, itu iman kami. Itu iman kita itu. Ya rusak. Itu siapa yang ngutus Yesus, Pak Yo? Allah Bapa. Oh, yang ngutus Bapak. Kalau Roh Kudus siapa?
Sama lah Bapak juga. Oh, Roh Kudus sama Bapak sama. Enggak Tritunggal itu. Gimana? Iya memang nggak Tritunggal dia. Roh Kudus utusan, Yesus utusan. Yang Tuhan Allah Bapa. Ya udah, baguslah itu. Iya. Udah mulai pintar dia. Ya, kalau jemaatnya menganalogikan Tuhannya macam soda gembira, bagaimana dengan pendeta ya? Yuk kita simak penjelasan pendeta Ezra Soru yang nggak kalah seru ya. Menganalogikan istilah anak Allah sama seperti relasi monyet dan anak monyet. Ini dia. Anak monyet atau bukan. Mereka diam. Waktu mereka diam, saya jawab nih. Kalian ini anak manusia atau manusia? Anak manusia, ya tapi manusia juga. Kalau kamu bisa anak manusia sekaligus manusia, kenapa dia tidak bisa anak Allah sekaligus Allah? Nah, jika memaknai Yesus anak Allah berarti Yesus adalah Allah. Sebagaimana anak monyet adalah monyet, konsekuensinya dua hal. Pertama, pendeta Ezra harus mengimani bahwa Allah beranak sebagaimana monyet beranak. Karena disebut anak monyet karena lahir dari induk monyet. Apakah Yesus anak Allah karena kelahiran? Yang kedua, pendeta Ezra harus mengakui bahwa Allah itu nama bukan jabatan, bukan gelar, sebagaimana monyet adalah nama binatang, bukan gelar, bukan jabatan. Berarti pendeta Ezra harus membenarkan apa yang diimani Muslim, bahwa Allah itu nama, bukan jabatan. Bedanya dalam Islam, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak seperti monyet. Kalau tadi masih bersifat analogi, perumpamaan, kesaksian yang ini justru menggambarkan sosok Tuhannya memiliki fisik mengenaskan, kotor, bahkan pakai kolor. Tuhannya pakai kolor. Iya, pakai kolor. Ini Oten sendiri yang ngaku melihat Tuhannya pakai kolor. Asing gak sih? Saya seperti mimpi tapi tidak mimpi. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba dari awan itu utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai kolor. Dia pakai kolor. Dia pakai kolor. Yang banyak orang muslim mengejek dia, Tuhan kok pakai kolor? Dia datang seperti itu. Sebagaimana waktu Tuhan Yesus mau disalibkan. Begitulah kotornya dia. Begitulah hinanya dia. Begitulah lesunya dia. Saya ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen. Nggak usah, saudara-saudara nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli diambil anak rohani saya, si Yogi, Nobin, kerjasama dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen. Karena orang-orang di Kristen aja banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya. Gurunya ditipu. Jangan ada yang ketawa. Itu orang tua. Berdosa kalian kalau ketawa. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen. Karena orang-orang di Kristen aja banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Kalau buat saya, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat menebus dosa-dosanya. Kalau buat saya, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat menebus dosa-dosanya. Sahabat Fakta Islam TV, udah lebih 2000 tahun berlalu, Oten belum mampu juga menjelaskan ketuhanannya.
Bahkan belum sepakat bagaimana cara menghitungnya, menghitung pribadi Tuhan yang mereka imani. Beda denom, beda pula cara ngitungnya. Kita mungkin tahunya bahwa Kristen ya Tritunggal atau biasa disebut Trinitas gitu ya. Tuhannya ya Bapa, Putra, Roh Kudus, 3 pribadi, 3 entitas tapi dihitung 1 gitu ya. Nah, memaksakan Esa tapi 3 pribadi itu sampai ayam tumbuh taring nggak bakalan bisa diterima orang berakal sehat. Nggak mungkin ya. Kalau satu misi so pasti langsung diterima satu misi. Contoh, di Indonesia misalnya 280 juta jiwa dalam satu. Bisa kan? Satu apa? Satu bangsa, satu negara. Terus ada kepala sekolah, ada puluhan guru, ada ratusan murid. Bisa dihitung satu kan? Satu sekolah. Mudah dipahami ya. Terus ada bapak, ada istri, ada anak. Disebut satu, bisa satu keluarga. Satu. Mudah dipahami kan kalau seperti itu. Masalahnya adalah saudara kita di Kristen itu memahaminya nggak seperti itu. Ya, bukan satu misi tapi ya satu esa itu. Tapi seperti apa penjelasannya? Ya bingung. Sampai kiamat nggak bakalan selesai itu. Ya. Kalau dalam Islam memahami ada Tuhan, ada utusan Tuhan. Ada Tuhan sang pencipta, ada Tuhan, ada utusan Tuhan. Jadi Tuhan itu hanya satu. Tapi Tuhan mengutus. Namanya utusan Tuhan. Atau kita sebut Rasul. Rasul Allah, Rasulullah. Utusan Allah. Satu juga. Satu misi. Tuhan, malaikat, nabi, satu misi. Tapi masing-masing berbeda. Tuhan bukan malaikat, Tuhan bukan manusia, malaikat bukan Tuhan, malaikat bukan manusia, manusia bukan malaikat, manusia bukan Tuhan. Malaikat banyak, manusia banyak, yang esahnya Tuhan sang pencipta. Gitu kan? Kita sebut namanya Allah. Dia yang maha suci dan maha tinggi. Atau dalam bahasa Arabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Atau di Indonesia biasa disingkat SWT. Nah kadang Oten suka ngolok nih. Tuhanmu beda dengan Tuhannya Musa katanya. Namanya Yahweh. Sedangkan Tuhanmu namanya Allah SWT. Itu kan dablek namanya ya. Dia nggak tahu. SW itu istilah di Indonesia aja. Untuk menyingkat kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah dia maha suci dan maha tinggi. Allah itu nama, maha suci dan maha tinggi itu sifat. Jadi kalau Oten membedakan Tuhannya Musa dalam PL yang mereka caplok masuk di kitab Bible ya, itu pertanda orangnya gagal paham. Nah bakal matiku tuh kalau ditanya, emangnya Tuhannya Nabi Musa tidak maha suci dan maha tinggi? Nah itu susah kan jawabnya bagi mereka kan. Bahkan di PB terjemahan kuno ya, terjemahan Klinker, kata Allah yang maha tinggi disebut Allah Ta'ala. Anda bisa cari tuh. Buka di Alkitab Sabda, cari yang versi Klinker. Jadi kata Allah yang maha tinggi itu kan ditulis Allah Ta'ala. Ya. Jadi yang mengolok-olok Subhanahu wa Ta'ala atau SWT kena dia. Sebab istilah Allah yang maha suci, Allah yang maha tinggi itu ada di Bible. Baik di perjanjian baru maupun di perjanjian lama. Nah, yang lebih skakmat lagi, kalau mengatakan bahwa Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Nabi Muhammad itu beda, kenapa LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, justru menggunakan Allah, ALLAH, huruf besar semua di Bible, dan tidak menggunakan nama YHWH atau Yahweh? Kenapa? Berapa ribu kata ALLAH ada di Bible, versi LAI tentunya ya. Dan tidak satupun kata YHWH. Yang ada ALLAH, bukan YHWH. Kalau gitu nama Tuhan di kitab kalian OTN, baik di PB maupun di PL, itu Allah, Allah atau YHWH. Ayo. Ya. Saya yakin sahabat, kalau ditanya begini, udah pasti Oten bakal sesak napas. Tensinya mendadak naik, atau bisa jadi stroke. Karena serangannya malah nembak palanya sendiri. Dia mempersoalkan
perbedaan nama, lalu berpikir bahwa Tuhannya Nabi Musa berbeda dengan Tuhan yang diimani Muslim, malah kena palanya sendiri serangannya. Ya, mereka menjelek-jelekan istilah dalam Islam, tetapi justru nama ALLAH mereka pakai di kitabnya. Jadi mana yang benar nih? Ya. Jadi sahabat, kalau ada oten yang menyoal nama Allah SWT, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanyakan seperti ini, pasti mereka kabur, pasti kabur ya. Kalaupun masih bertahan ya paling hanya bisa muter-muter dan ngeles ya. Oh, itu kan hanya istilah. Allah dalam kitab kami bukan nama, hanya sebutan, kata mereka. Oh, Allah bukan hanya di Islam, udah dipakai ratusan tahun di Arab sebelum Islam ya. Islam Kristen di Timur Tengah udah memakai istilah Allah jauh sebelum Islam ada. Jadi harus dipahami itu. Kan gitu biasa argumen mereka ya, untuk membenarkan kesalahannya gitu ya. Gitu kelakuan mereka. Nah, kelihatannya argumen seperti ini hebat ya, kelihatannya. Tapi bagi saya itu malah mempermalukan dirinya sendiri. Kenapa? Karena di Timur Tengah, Kristen di Arab pun memahami kata ALLAH itu bukan sebutan tapi nama. Sekali lagi nama. Ya. Jadi bukan sebutan, bukan istilah yang biasa, tapi nama. Jadi kalau sudah begini, ya kena deh. LAI yang bikin masalah. Makanya sekarang banyak digugat kan. Yang kedua, ini yang disoal terjemahan Bible dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Jadi jika kata Allah hanya sebutan, menurut mereka, tetap saja salah besar masuk dalam terjemahan Bible. Ngapain LAI pakai istilah dari Arab? Kan ini terjemahan bahasa Indonesia loh, bukan terjemahan Bible dalam bahasa Arab. Kalau ngotot mau pakai istilah di Arab, ya karena mungkin bahasa Arab lebih keren gitu ya. Harusnya kosakata yang dipakai bukan ALLH, bukan, tapi ilah, 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 yang berarti Tuhan atau sembahan, bukan Allah. Yang gak nyambung, Oten. Kalau yang dimaksud itu Tuhan atau sembahan atau Theos dalam bahasa Yunani, tapi yang dipakai kata Allah, jelas gak sesuai, gak sepadan. Jadinya ribut sekarang. LAI diprotes oleh jemaatnya. Malu di Badr Oten kan? Karena apologet Muslim terus memahamkan itu penggunaan istilah dengan cara yang salah. Ya, mereka mempersoalkan kata Allah masuk dalam Bible, dan sekarang sudah mulai banyak tuh yang menyuarakan ya. Dulu hanya pendeta Yakub Sulistyo, sekarang pendeta Aldo, Romo Aldo juga sudah menjadi viral itu, mempersoalkan, belum lagi yang lain ya. Nah, tapi apapun argumen Oten sebenarnya tetap saja tidak menjawab pertanyaan kenapa LAI memilih menggunakan kata Allah ketimbang YHWH. Berarti LAI mengakui Allah dan YHWH merujuk pada wujud yang sama, yaitu Sang Pencipta yang diimani Muslim maupun umat Nabi Musa. Maka Oten maju kena, mundur kena. Mau bilang nama Tuhannya berbeda, kenapa ada di Bible? Mau bilang itu sama, nah, bagi mereka juga jadi persoalan. Berarti mereka mengakui Islam dan Yahudi sama Tuhannya, dan itu bukan hal yang disukai oleh Oten. Nah, Islam gak bisa dilawan sahabat, gak bisa dilawan bro ya, selama kalian Oten masih menggunakan istilah Allah dalam Bible. Selama ALLAH masih ada di kitab kalian, sampai kapanpun kalian gak bakalan bisa mengalahkan Muslim. Seperti yang ditegaskan oleh pendeta Yakub Sulistyo, tidak mungkin pendeta Kristen menang debat melawan Muslim karena LAI masih menggunakan nama Tuhannya Islam di Bible. Paham? Jadi ini nambah masalah buat Oten. Makanya sekarang makin nampak pura-puranda ya, di perdebatan mereka makin gak karu-karuan. Konflik di internal mereka sendiri makin kehilangan arah. Jadi tujuan mereka untuk memperbanyak jemaat sekarang makin tidak jelas. Boro-boro mereka menarik Muslim masuk agama mereka,
mereka sendiri mulai tidak nyaman dengan doktrin agamanya, dan itu yang terjadi ya. Itu saja sahabat, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Silakan komentar kalau ada hal yang perlu disampaikan atau ditanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.